Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada banyak kisah inspiratif dari para nabi, sahabat, dan ulama yang menjadi pedoman hidup kita. Namun terkadang kita juga bisa memetik pelajaran berharga dari kisah-kisah yang tak terduga, bahkan dari mereka yang hidupnya mungkin terlihat biasa di mata manusia. Kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah sakaratul maut yang sangat menyentuh hati tentang balasan indah bagi seorang anak yang berbakti pada ibunya. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Hasan dalam salah satu khutbah Jumatnya tentang sebuah keajaiban yang dialami seorang pemuda di akhir hayatnya. Syekh Muhammad Hasan berkisah tentang seorang pemuda yang dikenal luas karena cinta dan baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Dia adalah sosok pemuda yang sederhana, namun hatinya dipenuhi ketulusan. Kisah ini terjadi ketika pemuda tersebut masih di usia emasnya, belum genap 30 tahun. Ia sedang menghadapi detik-detik sakaratul maut, terbaring di atas kasur kematiannya. Orang-orang yang berada di sekelilingnya saat itu terheran-heran. Mereka mendengar pemuda itu mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat aneh dan terus-menerus mengulanginya. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku harus izin dulu kepada ibuku. Kalimat itu diulang-ulang, membuat orang-orang yang menyaksikan kejadian itu segera memanggil ibunya. Sang ibu yang sedari tadi menyendiri di kamarnya menangis karena tidak sanggup melihat putranya menghadapi ajal. Ia pun bergegas menuju kamar anaknya setelah diberitahu tentang apa yang terjadi. Lihatlah anakmu, ia terus mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh. Ketika sang ibu tiba di kamar, ia melihat dahi anaknya mulai mengeluarkan buliran-buliran keringat seperti mutiara. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda husnul khatimah, yaitu akhir hidup yang baik. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan beriman. Sang ibu kemudian mendengar sendiri kalimat yang terus diulang-ulang oleh anaknya. Tidak, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku harus izin dulu kepada ibuku. Dengan penuh rasa cemas dan penasaran, sang ibu mendekati putranya.
Ia bertanya dengan lembut, "Wahai Fulan, ini aku ibumu." "Wahai Fulan, aku ibumu nak, aku ibumu anakku. Dengan siapa kau berbicara?" Dalam waktu yang sangat singkat itu, di saat ajal kian mendekat, pemuda soleh ini menceritakan sebuah peristiwa paling berkesan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di sepanjang hidupnya. Ia menoleh kepada ibunya seraya berkata, "Wahai ibuku, seorang gadis sangat cantik jelita ibu. Belum pernah aku melihat gadis secantik itu. Ia datang kemari. Sungguh aku melihatnya persis di hadapanku. Ia datang melamarku untuk dirinya ibu. Aku bilang kepadanya, tidak, aku tidak bisa sampai aku minta izin dulu kepada ibuku." Mendengar penuturan anaknya, sang ibu langsung menimpali dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. "Aku izinkan anakku, sungguh dia adalah huriyatun atau bidadari dari surga untukmu. Aku sudah izinkan nak." Sahabat yang dirahmati Allah, betapa tinggi derajat pemuda ini. Calon istrinya dari surga datang menjemput dan membawa kabar gembira, padahal ia masih berada di dunia. Kita mungkin merasa takjub atau heran, tapi kondisi seperti ini bukanlah hal yang mustahil bagi seorang mukmin yang soleh. Dalam kondisi sakaratul maut, seorang mukmin akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga dan di neraka. Ia akan melihat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ia akan melihat para malaikatnya dengan mata kepala sendiri. Ia akan mendengar sebuah bisyarah atau kabar gembira langsung dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 27. "Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlit tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudlilullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, "Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Ayat ini menurut salah satu pendapat ulama tafsir berlaku saat mereka akan meninggal dunia, atau menurut pendapat yang lain, ketika mereka keluar dari alam kubur, malaikat akan berkata, "Janganlah kalian takut dan jangan pula bersedih. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian." Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini adalah pengingat berharga tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan keindahan husnul khotimah. Betapa Allah memuliakan hambanya yang soleh dan berbakti, bahkan di detik-detik terakhir kehidupannya. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berbuat baik, terutama kepada kedua orang tua kita, agar kita juga mendapatkan balasan yang mulia di dunia dan akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.